Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Al-Jabar, NIM 2017-218 dari kelas TE2A jurusan Teknik Elektro. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang paragraf. Paragraf adalah bagian karangan yang terdiri atas beberapa kalimat yang berkaitan secara utuh dan padu serta membentuk satu kesatuan pikiran. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang mengacu kepada satu topik. Syarat paragraf: minimal terdiri dari 3 kalimat. Yang kedua, memiliki kalimat pokok atau topik. Yang ketiga, memiliki kalimat penjelas. Contoh paragraf: sampah yang setiap hari kita buang sebenarnya bisa disederhanakan menjadi 2 macam, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk, seperti sisa makanan dan daun-daunan yang umumnya basah. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit atau yang tidak bisa membusuk, umpamanya plastik, kaca, logam, kain, dan karet. Berikut seperti itulah contoh kalimat sebuah paragraf. Yang selanjutnya yaitu ciri kalimat topik. 1. Mengandung permasalahan yang potensial untuk dirinci dan diuraikan lebih lanjut. Yang kedua, merupakan kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, mempunyai arti yang cukup jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lain. Yang keempat, dapat dibentuk tanpa bantuan kata atau frasa penghubung. Selanjutnya yaitu ciri kalimat penjelas. Yang pertama, sering merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Yang kedua, arti kalimat ini kadang-kadang baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam satu alinea atau paragraf. Yang ketiga, yaitu pembentukannya sering memerlukan bantuan kata hubung dan frasa transisi. Yang keempat, isinya berupa rincian, keterangan, contoh, dan data tambahan lain yang bersifat mendukung kalimat topik. Syarat-syarat penyusunan paragraf. Paragraf yaitu dibagi 2, kepaduan makna atau koherensi. Yang kedua, kepaduan bentuk kohesif. Jika kepaduan makna atau koherensi memiliki pengertian jika seluruh kalimat dalam paragraf hanya membicarakan satu ide pokok, satu topik atau masalah. Sedangkan kepaduan bentuk atau kohesif yaitu jika aliran kalimat berjalan mulus dan lancar serta logis dengan cara repetisi, jasa kata ganti dan kata sambung, serta frasa penghubung. Yang selanjutnya yaitu tidak koheren dan kohesif. Berikut ini ada beberapa paragraf yang menjelaskan tidaknya koheren dan kohesif. Baiklah, saya akan bacakan. Pekerjaan saya sehari-hari adalah guru bahasa Indonesia dengan sesungguh-sungguh. Pekerjaan sehari-hari Clinton adalah Presiden Amerika. Clinton termasuk Presiden Amerika yang populer. Amerika adalah negara kaya. Di Amerika, perkembangan ilmu pengetahuan maju pesat. Semua bahasa yang dipelajari untuk kepentingan politik Amerika, termasuk bahasa Indonesia. Pernah terlintas di benak saya, satu hari mungkin saya akan menjadi guru bahasa Indonesia di Amerika sana. Selanjutnya yaitu masih dari koheren kohesif. Faktur adalah tanda bukti penjualan barang. Ada 2 jenis faktur. Pertama, faktur ada yang digabungkan dengan kwitansi yang disebut faktur berkwitansi. Faktur berkwitansi cocok dipakai untuk penjualan tunai. Kedua, faktur tanpa kwitansi. Faktur tanpa kwitansi dapat dipakai baik untuk penjualan tunai maupun kredit. Kata atau frasa penghubung atau transisi memiliki beberapa fungsi dan contoh kata dan frasa. Yang pertama yaitu akibat atau hasil. Contoh kata dan frasanya yaitu akibat, karena itu, maka, oleh sebab itu, dengan demikian. Yang kedua, pertambahan. Berikutnya demikian juga. Kemudian yang selanjutnya yaitu perbandingan.
Contohnya, dalam hal yang sama, lain halnya dengan sebaliknya. Selanjutnya, pertentangan. Contoh kata atau frasanya, akan tetapi, bagaimanapun, meskipun begitu. Selanjutnya, tempat. Contoh kata dan frasa yaitu berdekatan dengan itu, di sini, di seberang. Selanjutnya, tujuan. Contoh kata dan frasanya agar, untuk atau guna, untuk maksud itu. Selanjutnya, waktu. Baru-baru ini, beberapa saat kemudian, mulai. Yang terakhir yaitu singkatan. Contoh kata dan frasanya singkatnya, ringkasnya, akhirnya. Jenis paragraf atau letak kalimat pokok dibagi menjadi 3 macam, yaitu deduktif, induktif, campuran, deduktif, dan induktif. Paragraf deduktif yaitu contohnya seperti berikut. Tikus adalah musuh petani yang sangat merugikan. Berpuluh-puluh hektar lebih sawah di berbagai daerah mengalami gagal panen disebabkan padinya dimakan tikus. Tanaman lain seperti singkong pun tak luput menjadi korbannya. Bahkan buah petai Cina yang sudah tua juga habis digerogoti binatang ini. Tak hanya itu saja, bahkan binatang ternak seperti ayam dan bebek pun juga diserang tikus. Paragraf induktif. Siapa yang tidak mengenal salah satu jenis pohon yang satu ini? Batang pohonnya bisa dijadikan papan atau kayu yang digunakan untuk bahan bangunan seperti rumah, jembatan, dan lain-lain. Selain itu, daunnya juga bisa dimanfaatkan untuk membuat sapu lidi dan bahan bakar. Tidak hanya itu, buahnya juga dimanfaatkan baik yang masih muda maupun yang sudah tua. Buah yang masih muda dapat diminum airnya dan diambil degannya. Sedangkan buah yang telah tua dijadikan sebagai campuran untuk membuat sayur. Tidak sampai sini, bahkan akarnya pun bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Itulah sebabnya pohon kelapa disebut dengan pohon serbaguna. Paragraf campuran, itu contohnya seperti berikut. Facebook adalah tempat curhat online para Facebooker. Hampir setiap detik selalu ada saja yang menceritakan kesedihannya di situs media sosial ini. Mengungkapkan perasaan terhadap sesuatu, bahkan ada pula yang menuliskan kronologis kejadian yang menimpa dirinya dengan terstruktur. Melalui statusnya, para teman atau kerabat akan mulai singgah memberi like dan komentar yang berisi saran. Kecepatan dan kemudahan inilah yang membuat Facebook dirasa sebagai tempat curhat online yang paling tepat. Jenis-jenis paragraf atau tujuannya dibagi menjadi 5 macam, yaitu deskriptif, naratif, eksposisi, argumentatif, persuasif. Paragraf deskriptif. Kantor itu dicat merah menyala, mencolok dibandingkan dengan kantor sejenis di komplek itu. Ketika kami masuk, kami melihat lobi kantor yang cukup berantakan. Meski berantakan, fasilitas di kantor itu lengkap. Masih ada sofa yang bisa dipakai duduk. Di belakang lobi ada ruangan tertutup dengan menyisakan lorong untuk masuk ke lantai atas. Di dinding lorong terdapat foto-foto kegiatan kantor serta beberapa piagam penghargaan. Paragraf naratif. Berikut ini beberapa contoh paragraf naratif. Hal yang rumit untuk dilupakan Tia. Hari ini ia mendapat kejutan dari teman-teman sekelasnya. Tia memang sudah curiga dengan tingkah laku teman-temannya di kelas. Begitu juga saat jam istirahat. Mereka seperti menyembunyikan sesuatu. Benar saja, ketika pulang sekolah, teman-teman Tia memberi kejutan berupa kue ulang tahun dan taburan tepung. Paragraf eksposisi. Berikut paragrafnya. Pohon anggur, di samping buahnya yang digunakan untuk pembuatan minuman, daunnya pun dapat digunakan sebagai bahan yang membersihkan wajah. Caranya, ambillah daun anggur secukupnya, lalu tumbuk sampai halus. Masukkanlah hasil tumbukan itu dengan air secukupnya dan tunggu sampai mendidih. Setelah itu ramuan tersebut kita dinginkan. Setelah dingin, gunakan untuk membersihkan wajah. Insya Allah, kulit wajah akan terlihat berseri. Paragraf argumentatif. Musim kemarau tahun ini merupakan kemarau terparah dalam 10 tahun terakhir. Tidak turunnya hujan selama 5 bulan menyebabkan tanah-tanah dan sumber air menjadi kering. Menurut BMKG, tahun ini diperkirakan hujan akan turun memasuki bulan ke-8. Bulan depan, maksud saya. Jika hal itu terjadi, maka bisa dipastikan kemarau ini bukan kemarau bisa terjadi selama 7 bulan. Sedangkan, menurut data yang dikeluarkan oleh BMKG tahun lalu, kemarau hanya terjadi 5 bulan sekali. Alhasil petani banyak mengalami gagal panen karena tidak ada air yang mengairi persawahan mereka. Paragraf persuasif.
Berikut ini paragrafnya. Susu sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Dengan meminum susu, tubuh akan menjadi sehat dan kuat karena susu mengandung banyak kalsium dan protein yang sangat berguna buat tubuh kita. Oleh karena itu, ayo minum susu Health Milk. Susu yang mengandung segudang manfaat dikarenakan kandungan vitamin dan mineralnya yang lebih banyak jika dibandingkan dengan produk susu lain. Mari ganti susu Anda dengan Health Milk dan jadilah sehat dan kuat. Pola pengembangan paragraf dibagi ada 10 macam. Saya lihat di sini. Yaitu yang pertama klimaks sampai anti klimaks, sudut pandang, perbandingan dan pertentangan, analogi, contoh, proses, sebab akibat, akibat sampai sebab, metode klasifikasi dan metode definisi luas. Yang pertama yaitu saya akan membahas klimaks sampai anti klimaks. Yaitu berikut ini paragrafnya. Tukang becak membutuhkan uang, buruh bangunan membutuhkan uang, guru membutuhkan uang, pengusaha membutuhkan uang, pejabat membutuhkan uang, presiden pun membutuhkan uang. Uang dibutuhkan oleh semua orang. Tanpa uang, semua orang tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Sudut pandang. Rumah pemulung itu ada di belakang gedung sekolahku. Rumah mereka hanya bentuk kubus dengan kardus sebagai dindingnya. Aku dan teman-teman merasa kasihan dengan anak-anak yang tinggal di sana. Dia adalah anak-anak yang berada. Apapun yang diinginkannya selalu diberikan oleh orang tuanya. Betapa beruntungnya dia. Perbandingan dan pertentangan. Sekolah berbasis IT dilengkapi dengan berbagai sarana dan fasilitas belajar yang memadai sehingga anak-anak dapat belajar dengan nyaman. Guru-guru di sekolah berbasis IT merupakan guru dengan kriteria terbaik. Hal tersebut sesuai dengan tingginya biaya pendidikan di sekolah berbasis IT. Berbeda dengan sekolah-sekolah konvensional. Sekolah konvensional belum dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang memadai. Guru-gurunya pun banyak sudah tua dan galak. Kurikulumnya tidak spesifik, akan tetapi biaya pendidikan terjangkau di semua kalangan. Selanjutnya yaitu analogi atau ilustrasi. Kebijaksanaan seorang yang berilmu sama seperti tanaman padi. Semakin tinggi dan banyak ilmu yang dimiliki seorang akan membuat orang tersebut semakin bijaksana dan rendah hati. Sama halnya dengan tanaman padi, semakin berisi, semakin menunduk. Contoh, kemacetan merupakan masalah yang sudah lama dimiliki oleh kota besar. Banyak usaha dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi kemacetan. Misalnya dengan memperlakukan sistem buka tutup dan ganjil genap. Akan tetapi kemacetan belum teratasi. Harusnya pemerintah memberlakukan peraturan yang lebih ketat. Contohnya dengan menaikkan pajak kendaraan dan memperketat izin jual beli kendaraan. Selanjutnya yaitu proses. Pemilu akan dilaksanakan beberapa waktu lagi. Sudahkah Anda tahu tata cara melakukan pemilihan umum? Pertama, Anda harus datang ke TPS yang sudah ditentukan. Yang kedua, Anda akan memperoleh surat suara. Lalu, Anda akan dipersilakan ke bilik pemilihan. Yang ketiga, setelah memilih, lipat kartu suara Anda dan masukkan kotak suara. Keempat, celupkan salah satu jari Anda di tinta untuk menunjukkan bahwa Anda sudah menggunakan hak pilih Anda. Yang kelima, silakan tunggu hasil perhitungan. Selanjutnya yaitu sebab akibat. Risa adalah anak yang gemuk. Risa suka makan makanan cepat saji seperti mie gelas, pizza, fried chicken, dan lain-lain. Risa juga malas berolahraga. Semalam Risa harus dibawa ke UGD karena serangan jantung. Akibat dan sebab. Tadi sore, 2 preman itu ditangkap polisi. Mereka ditangkap karena diduga telah menjadi tersangka atas kasus hilangnya satu unit motor milik warga kampung lain. Menurut warga sekitar, 2 preman tersebut saya meminta uang keamanan secara paksa dan melakukan pesta miras di dekat pangkalan ojek. Klasifikasi. Dalam kehidupan sosial, manusia dikelompokkan dalam beberapa lapisan masyarakat. Lapisan masyarakat digolongkan berdasarkan 4 hal. Yang pertama, yaitu kekayaan, yang kedua kehormatan, yang ketiga kekuasaan, dan yang keempat ilmu pengetahuan. Berdasarkan kekayaan, masyarakat digolongkan berdasarkan jumlah kekayaan dan penghasilannya. Berdasarkan kehormatan, masyarakat digolongkan atas usia dan jasanya, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu definisi luas. Bahasa adalah alat komunikasi yang hanya digunakan oleh manusia. Menurut Keraf tahun 1990, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol, bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia.
Bahasa adalah seperangkat lambang-lambang masuka atau simbol arbiter. Tarigan 1997. Sekian dari saya. Untuk materi paragraf ini, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.